mengenal oligarki. Apa itu oligarki? Apakah kawan-kawan pernah dengar kata oligarki? Menurut KBBI, oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Oligarki berasal dari bahasa Yunani, oligarkes, yang berarti sedikit yang memerintah. Jadi, oligarki adalah struktur kekuasaan yang dikendalikan oleh sejumlah kecil orang yang dapat terkait dengan kekayaan, ikatan keluarga, bangsawan, kepentingan perusahaan, agama, politik, atau kekuatan militer. Semua bentuk pemerintahan seperti demokrasi, teokrasi, dan monarki dapat dikendalikan oleh oligarki. Adanya konstitusi atau piagam formatif serupa tidak menghalangi kemungkinan oligarki memegang kendali yang sebenarnya atas pemerintahan. Bicara soal oligarki adalah segelintir orang yang menguasai kekuasaan baik pemerintah, kekayaan, dan mengendalikan kekuasaan pemerintahan saat ini. Semakin kokohnya kekuasaan segelintir orang atau oligarki dalam dunia politik Indonesia adalah sumber penyakit bangsa Indonesia. Jadi, gerakan melawan oligarki bukan gerakan pinggiran, tapi gerakan merata di seluruh negeri untuk menyelamatkan kehancuran dari oligarki. Menurut anggota Dewan Pembina Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi, oligarki tumbuh subur dalam sistem demokrasi tanah air, khususnya dalam gelaran pemilu dan pilkada. Hal ini setidaknya disebabkan oleh 4 hal, mulai dari tata kelola partai politik yang belum jelas demokrasi, regulasi dan penegak hukum yang lemah, hingga kesadaran masyarakat yang sangat rendah terkait tata kelola internal partai yang belum demokrasi. Pengambilan keputusan parpol ditentukan oleh segelintir orang saja. Rekrutmen calon kepala daerah masih didominasi pimpinan partai, sedangkan pengurus dan anggota tidak punya akses memadai pada pengambilan keputusan yang dilakukan oleh partai. Sehingga tokoh para pimpinan partai tentunya memiliki kewenangan yang dicalonkan oleh oligarki, sehingga kekuasaan atas pemerintahan bisa dikendalikan oleh oligarki tersebut. Seperti soal ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dan juga kepala daerah, diketahui untuk dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden, partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pada pemilu legislatif sebelumnya. Kemudian untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah, hal lain yang juga berkaitan dengan halnya persyaratan pencalonan kepala daerah jalur independen atau perseorangan. Ketiga, penegak hukum yang dinilai masih lemah. Kerangka hukum pemilu dan pilkada didesain tidak mampu menangkap realitas keadilan pemilu dengan baik, sebab politik uang dan praktek mahar politik didesain sulit untuk diusut penegakan hukum, khususnya pada aktor intelektual atau pelaku utama. Kelembagaan penegakan hukum dianggap tidak memberi efek jera, padahal sudah sangat banyak pihak yang terlibat. Ada Bawaslu, polisi, jaksa, pengadilan. Kemudian keempat, kesadaran masyarakat terhadap pemilu dan pilkada dinilai masih rendah dan cenderung pesimis. Pendidikan politik yang jadi hak rakyat yang harusnya diperoleh melalui partai tidak berjalan atau tidak tersedia. Jika hal demikian masih terjadi, diyakini sistem oligarki masih akan terus tumbuh subur di Indonesia. Salah satu, Partai Rakyat Adil Makmur Prima mengevaluasi perjalanan bangsa Indonesia sepanjang tahun 2021 yang diwarnai dengan beragam dinamika.
Ketua Umum Prima Agus Jabo Priyono mengungkapkan praktek oligarki saat ini sumber penyakit bangsa Indonesia karena praktek oligarki harus dikikis. Sumber penyakit adalah alam liberal kapitalistik, ketergantungan, kesenjangan sosial, kemiskinan, polarisasi, akibat kehidupan ekonomi dan politik belum berdaulat dan dikuasai segelintir orang, ujar Agus Jabo Priyono. Agus Jabo mengatakan pada tahun 2021 kemarin menjadi tahun yang amat berat dan penuh kecemasan bagi kehidupan umat manusia di bumi, termasuk bangsa Indonesia. Banyak saudara yang meninggal karena terpapar virus COVID-19 yang menyerang secara tiba-tiba. Pemerintah meremehkan COVID-19 dan banyak pejabat Indonesia awalnya meremehkan keberadaan virus berbahaya tersebut. Begitu COVID-19 menyerbu, situasi menjadi kacau balau. Rumah sakit penuh, alat kesehatan tidak siap, tenaga kesehatan kewalahan, dan banyak korban berjatuhan. Agus Jabo juga mengungkapkan, dalam mengatasi dan mengendalikan COVID-19, pemerintah tidak mampu berdikari. Karena untuk penyediaan vaksin, oksigen, maupun alat kesehatan lainnya, Indonesia masih harus bergantung pada negara lain. Selain itu, akibat sikap dan kebijakan yang kurang tepat, krisis kesehatan, krisis ekonomi datang menerjang dan tidak bisa dihindari. Kegiatan manusia di luar rumah dihentikan. WFH, kehidupan ekonomi dan sosial lumpuh total. Krisis ekonomi dan kesehatan datang menerjang. Hanya saja masyarakat cemas menghadapi krisis dan segelintir orang justru mengambil kesempatan untuk meraup keuntungan politik dan ekonominya sendiri. Ketika KPK dilemahkan, lahir Undang-Undang Minerba yang menguntungkan segelintir orang dan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang menyerahkan hidup bangsa kepada investasi yang disahkan. Peri kemanusiaan dan peri keadilan sosial dipertaruhkan. Di sisi lain, menurut Agus Jabo, polarisasi politik yang tersisa dari 2 kali penyelenggara pemilu kemarin juga masih melembaga di tengah masyarakat hingga saat ini. Kebencian, saling serang, caci maki seperti batu bara api yang tak bisa padam. Persatuan nasional rapuh. Karena itu, Agus Jabo mengajak kepada seluruh elemen bangsa untuk menyambut tahun 2024, tahunnya pemilu, tahunnya rakyat untuk menang, dengan penuh harapan dan semangat. Harapan tersebut akan tumbuh jika semangat kebangsaan dan kebersamaan dalam satu nasib, satu tujuan dapat kembali dibangkitkan. Tentu saja dengan memegang teguh Pancasila sebagai filosofi dasar dan bintang arah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agus Jabo menjelaskan implementasi dari konsepsi semangat kebangsaan dan kebersamaan, satu nasib, satu tujuan tersebut adalah dengan terbangunnya ekonomi kerakyatan yang berbasis UMKM dan koperasi. Apalagi keduanya merupakan pilar utama ekonomi nasional yang berdikari serta dibatasi kekuasaan gelap oligarki dan undang-undang anti-oligarki. Melihat analisis tumbuh suburnya oligarki generasi emas, kita butuh pemimpin yang kuat, berdikari sendiri, berdaulat, dan pro-rakyat dan anti-oligarki. Karena hanya dengan itu, cara keadilan sosial dan masyarakat yang adil dan makmur bisa diwujudkan. Jika kita bersatu, kita pasti bisa. Jalan baru kaum muda dalam kancah politik alternatif untuk melawan kekuatan oligarki. Mari anak muda generasi emas sadar akan berpolitik. Mari membuat sejarah baru di mana kaum muda menjadi aktor untuk Indonesia menang. Bangun persatuan nasional, wujudkan pendidikan gratis dan ilmiah, menangkan Pancasila. Itulah ulasan mengenai oligarki, kawan-kawan semua. Mari bergabung dengan gagasan Lauli, Liga Anti Oligarki Indonesia. Sampai jumpa, terima kasih.